Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukru khalisulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Wa ba'du, pemirsa muslimin muslimat dan pendengar sekalian yang sangat saya hormati. Kali ini saya berusaha mencoba menyimpulkan isi muatan surat Al-Fatihah yang sudah dikupas ayat demi ayat dengan segala kekurangan dan keterbatasannya. Yang pasti sesuai dengan fungsinya, surat Al-Fatihah ini sebagai surat perdana, ibaratnya bab pertama dalam sebuah penulisan yang menggambarkan secara umum dan garis besar tentang isi-isi Al-Quran. Dengan kalimat lain, ibarat sebuah film. Kalau kita ingin mengerti apa isi film itu, biasanya ada cuplikan kan, adegan-adegan penting yang disajikan, sehingga itulah yang melekat di dalam ingatan kita. Begitu pula lebih kurang surat Al-Fatihah ini. Yang pertama dipastikan isinya adalah tauhid, yaitu keyakinan kita terhadap kemahaesaan Allah Subhanahu wa taala, tauhidullah. Insya Allah ada kesepakatan di ahli tafsir bahwa surat Al-Fatihah itu isinya adalah tauhid, masalah akidah. Yang pertama, itu terlihat sejak mulai ta'awud sampai basmalah sampai hamdalah, itu adalah tauhid. Meyakini kemahaesaan Allah dan segala rupa sifat-sifatnya yang tidak ada padanannya itu. Yang kedua, isinya itu menyangkut soal peribadatan. Jadi karena kita sudah memahami Allah itu adalah zat yang maha tunggal dengan berbagai macam sifat-sifatnya yang tidak ada tandingannya itu, kita lalu diarahkan supaya beribadah kepadanya. Karena tujuan penciptaan manusia di muka bumi termasuk kita ini memang untuk ibadah, bukan lalu untuk melulu urusan-urusan duniawi, bisnis umpamanya. Itu penting, tetapi bukan itu yang utama. Orang bisa mengatakan tujuan hidup itu untuk beribadah, sedangkan bekal hidup itu diperlukan. Harta itu antara namanya bekal hidup, tapi tujuan hidupnya adalah ibadah, bukan kita balik menjadikan harta sebagai tujuan hidup. Yang kedua jadi ibadah, makanya kita disuruh iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, yang keempat, yang ketiga di sini isinya adalah hukum. Dalam arti kita wajib mematuhi hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Karena namanya ibadah itu sebenarnya ketundukan kepada Allah. Ada ibadah mahdoh namanya, murni ibadah seperti hanya sholat, haji, puasa yang sedang kita lakukan ini. Itu ibadah mahdoh. Tapi di luar ibadah mahdoh ada ibadah juga punya nilai ta'abudi, yaitu mematuhi hukum-hukumnya, mulai dari hukum perkawinan sampai hukum perikatan, bahkan hukum publik pada umumnya, sampai kepada hukum internasional. Ada di dalam Al-Quran, minimal garis-garis besarnya. Yang keempat, isinya itu adalah petunjuk jalan kebahagiaan, menuju kebahagiaan. Itu jalan yang lurus mengarahkan kita untuk menuju sa'adatud darain,
kebahagiaan hidup di muka bumi, di dunia, maupun kehidupan di akhirat kelak. Itu isi yang berikutnya. Kemudian masih dalam itu isi yang ke-6 berarti ya. Yang kelima adalah isinya tentang sejarah. Kenapa sejarah? Setidak-tidaknya sejarah keimanan umat manusia. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin itu tadi. Jadi kita mengenal sejarah menjadi penting, maka ada surat Al-Qasas di Quran. Kalau kita nggak mengerti sejarah, nggak bisa menghayati sesuatu, nggak mencintai negara kalau tidak tahu sejarahnya. Tapi kalau kita tahu sejarahnya, bagaimana para pendiri republik ini perjuangannya mati-matian, kurbannya banyak, ya menghabiskan segala waktu, segala rupa demi kemerdekaan Indonesia. Kalau yang tidak memahami sejarah republik ini, maaf, bisa jadi cintanya kepada tanah air itu tidak tebal. Yang terakhir sebagai penutup, isi surat Al-Fatihah itu adalah ilmu pengetahuan. Karena ilmu pengetahuan itu ruang lingkupnya banyak sekali. Nah, dari sekian itulah ada ilmu teologi namanya, ada ilmu fikih namanya, ada ilmu pengetahuan, sampai kepada teknologi. Karena hakikatnya kehidupan agama pun nggak bisa lepas dari IT. Contohnya saya sekarang ini syuting, nggak mungkin bisa kalau tidak ada kameramen, kalau tidak ada kameranya, kalau tidak ada sarana-sarana lainnya. Jadi melekat dengan sendirinya, kepentingan iptek itu harus dikuasai oleh kita. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kajian surat Al-Fatihah melalui pendekatan tafsir Al-Amin ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua yang ikut mendengarkan, apalagi yang membacanya. Bukunya sudah ditulis, tentu lebih luas, lebih lebar, lebih panjang dibanding yang saya kemukakan. Sementara saya juga berharap mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu melindungi kita semua dan diri saya juga. Allahumma ba'idna minar riya, jauhkanlah ya Allah kami dari sifat riya dan lain sebagainya yang tidak terpuji. Tetap berada di jalanmu yang lurus. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.